Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dalam video kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka Word-nya, kita mulai. Yang pertama yang harus kalian siapkan tentunya adalah dokumennya, itu yang paling penting. Nah, dokumen yang akan kita buatkan daftar isinya. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah dokumen sebagai contoh saja. Nah, bagaimana pembuatan sebuah makalah. Nah, baiklah, untuk cara membuat daftar isi otomatisnya, yang pertama kalian harus perhatikan adalah bagian mana yang kalian ingin jadikan judul, dan bagian mana yang kalian ingin jadikan subbab, dan bagaimana yang kalian ingin jadikan anak subbab. Nah, untuk misalkan, di sini sudah ada. Saya ingin membuat daftar isi ini menjadi judulnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita menggunakan adalah kita perhatikan dalam home. Nah, dalam home ini di sini terdapat bagian ini kita bisa mendapatkan untuk bagian normal, no space, heading 1, heading 2, title, subtitle, dan lain-lainnya. Nah, untuk membuatkan ini untuk membuat terisi otomatisnya, untuk menjadikan ini sebagai judul, kita bisa menggunakan heading 1 ya, heading 1 ini. Nah, sebagai contoh ya, karena saya ingin membuatkan daftar isinya sebagai judul, jadi kita pertama bisa modify dulu pada bagian heading 1 ini. Modify, kita atur untuk format fontnya, ukuran font, mau ini bold, misalkan bold. Nah, dan untuk warnanya kalian bisa lihat di sini juga. Nah, ini sebagai contohnya, ini akan dijadikan sebagai heading 1 atau sebagai judulnya. Nah, dan sekarang posisinya biasakan judul untuk dari makalah itu berada di tengah-tengah, berarti kita gunakan center. Langsung saja kita klikkan OK. Nah, oke, ini 1. Nah, sekarang kita blok. Nah, habis kita blok, kita pilih di sini atas heading 1. Nah, otomatis kan mau sama juga untuk yang di bawah. Nah, biasakan bab 1 pendahuluan kita jadikan judulnya judul di heading 1, kemudian lanjut heading 2 heading 2 maksud saya, bab 2 ke heading 1. Nah, kemudian bab 3, ini bab 3, sebagai penutup, kemudian jadikan 1 bawah. Biasanya habis bab 3 itu ada daftar pustaka. Saya belum buat, kita langsung saya buat gunakan insert kemudian break. Kita buat daftar pustaka blok, kemudian kita gunakan heading 1. Nah, untuk isiannya nanti untuk video selanjutnya mungkin dibuatkan bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis. Yang baik dan benar. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kan kita sudah membuatkan untuk judul-judulnya sebagai heading 1. Nah, bagaimana cara memunculkan daftar isinya itu? Nah, selanjutnya kita menuju ke new reference, kemudian pilih table of content. Nah, pilih automatic table 2 karena akan membuat otomatis, bisa saja table 1 atau automatic table 2. Kita pilih saja automatic table 2. Nah, langsung kelihatan. Ini bisa kita hapus saja kontennya. Nah, langsung bisa kelihatan ya, daftar isi kita jadikan jadi heading 1 tadi judul, pendahuluan, bab 1 saja, bab 2 dan bab 3 penutup dan daftar pustakanya. Udah situ saja. Nah, namun sekarang kan biasanya ada juga subbabnya. Nah, untuk mengatur subbab itu kita seperti latar belakang kan biasanya di pendahuluan itu ada 1.1. Seperti ini ya. Nah, ini kita jadikan nanti subbab dari bab 1 yaitu headingnya, judulnya. Caranya adalah kita gunakan ini sama, namun kita gunakan heading 2 untuk membuat subbabnya. Nah, sama seperti yang tadi,
kita modify dahulu untuk heading 2 nya, dan kita atur lagi. Biasanya kan Times New Roman untuk ukurannya terserah, kalau defaultnya bisalah 13, kalau mau ubah juga tidak apa-apa. Kemudian di bold automatic, nah posisinya bisa justify nya biar letak kanan kiri. Oke, langsung oke. Nah sekarang kita block, kemudian kita pilih heading 2. Nah ya, coba 1.1 latar belakang. Oke, sama juga dalam rumusan masalah 1.2 kita blok, kita jadikan heading 2. Tujuan 1.3 misalkannya, heading 2 juga. 1.4 untuk manfaatnya heading 2. Nah udah selesai untuk pembuatan subbabnya. Kita lihat dulu. Nah bagaimana cara ngupdate ini tanpa menghapus atau mengulang di tabel of contentnya tadi? Kita bisa menuju ke menu reference. Nah kita bisa klik di sini di bagian update tabel. Nah update tabel. Nah di sini ada dua pilihan. Bagaimana yang mau diupdate? Mengupdate page number, hanya page numbernya, maksudnya hanya nomor-nomornya, nomor halaman, atau enter tabel atau tabel yang baru. Nah, karena kita tadi baru membuat subbab untuk heading 2 nya, berarti kita update enter tabel. Tekan oke. Nah sudah muncul di sini untuk subbabnya. Nah yang kita jadikan subbab yaitu latar belakang, rumus masalah, tujuan dan manfaat. Nah ini adalah subbab dari bab 1. Oke, segitu. Kita lanjutkan dulu untuk membuat subbabnya biar komplitnya. Nah misalnya ini 2.1. Oh iya, sebentar, bukan. Ini 2.1 nya kita jadikan heading 2. Oke, kita lihat lagi. Tidak ada ya. Nah saya buatnya hanya sebagai contoh sedikit. Nah kita bisa update kembali. Nah bisa di reference kita buka, atau di sini kita klik aja di mana saja di bagian daftar isinya. Kemudian di sini sudah ada ya update table, sama seperti yang tadi update enter table. Oke, sudah ya, tambah analisa yang tadi 2.1 nya. Oke. Dan bagaimana jika dalam bab-bab tersebut ada anak subbab? Artinya maksudnya misalnya ada bagian yang penting lagi, misalnya ini jadikan subbab, kemudian ada lagi anak subbabnya ada di misalkan ini. Nah liability kita jadikan dia itu anak subbabnya. Nah caranya adalah kita menggunakan heading 3. Heading 3 sudah sini ya, sama kita modify dulu menggunakan format fontnya apa, ukurannya berapa, warnanya apa, mau di bold atau tidak, itu bisa saja. Kemudian kita justify letak kiri kanan biar rapi ya. Oke, kita contohkan menggunakan heading 3 untuk membuat anak subbab. Oh ya, anak subbab itu biasanya titiknya 2.1.1 seperti itu ya. 3. Nah itu kan heading 3 sudah. Lihat hasilnya, klik di sini update tabel, kemudian update enter tabel. Nah sudah terlihat kan, ini adalah babnya, heading 1 sebagai judul, dan sini ada subbabnya di bawahnya. Kemudian dan semakin ke kanan dia untuk anak subbabnya, seperti itu, untuk pembeda antara judul, subbab, dan juga anak subbabnya. Seperti itu. Mungkin seperti ini dulu ya. Untuk ininya tidak saya lengkapkan untuk pembuatan anak subbabnya, atau buat saja 2.1.2 biar enggak setengah-setengah kerjanya. 2.1.3 heading 3. Oke, lagi 1. Oke,
Oke, sudah tidak ada lagi. Nah, kita update dulu. Nah, sudah. Sekian untuk daftar isi otomatisnya. Jadi sangat mudah, hanya membutuhkan beberapa menit untuk buatnya. Yang tipsnya adalah jika saat kalian membuat suatu bab, nah bab apapun itu, judulnya langsung saja nanti dibuat untuk dijadikan heading berapa. Misal kayak judul kita jadikan heading 1, biar nanti gak repot lagi. Repotnya apa? Kalian sudah membuatnya banyak, misalnya sampai bab kesekian, baru kalian heading membuat daftar isinya, lama lagi ke bawah nyari untuk dijadikan heading berapa dan berapa. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan sudah membuat daftar isi otomatisnya, namun di sini sudah ada nomor halaman berapa. Namun kita di sini belum ada halamannya. Nah, di dokumen ini belum terisi halamannya, tapi di daftar isinya sudah berisi. Jadi kita buatkan penomorannya sekarang ya. Nah, caranya bagaimana? Kita menuju ke insert, kemudian pilih pick number. Nah, pilih mana, misalnya mau di mana. Nah, biasa kan button nih, mau di play nomor 2 di tengah ataupun di kanan ya, di bawah kanan. Kita pilih aja sini. Nah, sudah. Mau kan dimulai nomor 1. Nah, seperti di table of contentnya, di daftar isinya, daftar isi berada pada halaman 1. Nah, bab 1 berada di halaman 2. Halaman 2. Nah, bab 1 halaman 2. Nah, sekarang biasanya kan untuk daftar isi itu dimulai dari bukan nomor 1 ya, tapi I. Nah, bagaimana caranya? Lakukan seperti ini. Kita double klik untuk footernya, boleh. Atau bisa dipilih dan footernya. Nah, di footer di sini kita atau blok atau ya kan. Jadi di sini kemudian kita pilih different first pick. Nah, hilang. Nah, kan mau hilang. Tinggal ada. Oh, saya lupa kenapa dihilangkan ya. Seharusnya kan tidak. Nah, ini kita ketik format dulu. Tadi saya salah. Nah, di sini kita tekan di sini ya. Pick number, kita gunakan format number. Nah, kita ini kan mulainya dari 1, kita mulainya model I. Nah, untuk bagian daftar isinya biasanya I berarti oke. Nah, namun di bawahnya ikut dia. Nah, bagaimana caranya agar dia menjadi pembeda di sini? Nah, caranya adalah dengan klik di bagian pada bab satunya. Kemudian kita menuju ke bagian layout. Nah, bagian layout, kemudian kita pilih break, kemudian next pick. Nah, setelah kita next pick, ini kan mau dia next pick, ini artinya kita halaman berikutnya selain ini gitu. Mau jadinya saat I lagi. Nah, caranya ubah lagi, kita mulai dari 1, sama kita ke pick number, format pick. Nah, pick number format, kemudian kita pilih nomor 1, nomor 1 start. Oke, sudah mau ya. Bab 1 mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai halaman ke 9. Nah, sekarang di sini kan masih. Nah, berarti kita tinggal update saja tabelnya, menggunakan update pick number only dan oke. Nah, mau dia kan daftar isi dari halaman ke I. Bab 1 halaman 1 dan daftar pustaka tadi halaman terakhir di halaman 9. Baik, sekian tutorial cara pembuatan penomoran dan juga daftar isi otomatisnya. Nah, jika saya ada salah kata atau mungkin salah cara pembuat daftar isi ini, mungkin bisa dikasih masukan komen di bawah agar menambah pengetahuan saya, agar saya tidak membuat kesalahan dalam mengajarkan membuat tutorial ini. Sekian dari video ini. See ya.